Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Kita masuk lagi ke modul 5, masih bidang ilmu profesional part 2. Langsung ke soal. Salah satu dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah mempercepat arus informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat diimplementasikan berupa kegiatan A. Suatu kegiatan yang sedang berlangsung dapat diketahui pada saat itu juga. B. Informasi yang diperoleh secara langsung akan lebih akurat dan pasti. C. Informasi dari sumber yang asli membuktikan bukan hoaks. D. Kejadian yang terjadi di suatu tempat belahan bumi ini bisa diperoleh. E. Informasi akan berjalan dengan baik bila ada jaringan internet. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya A. Suatu kegiatan yang sedang berlangsung dapat diketahui pada saat itu juga. Oke, next. Media sosial merupakan salah satu dari dampak positif keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa manfaat yang paling urgent dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari? A. Terjadinya komunikasi secara timbal balik sesama pengguna media sosial. B. Terjadinya komunikasi yang berkelanjutan tanpa terputus oleh waktu, tempat, dan situasi. C. Terjalinnya silaturahmi sesama pengguna media sosial dengan baik dan santun. D. Terjalinnya kembali persahabatan yang sudah lama putus. E. Sebagai media lahan bisnis online terhadap para pengguna media. Coba jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Terjalinnya silaturahmi sesama pengguna media sosial dengan baik dan santun. Next. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan adalah salah satu dampak negatif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Manakah di bawah ini yang termasuk pada kategori tersebut? A. Selalu mengandalkan keberadaan internet dalam penyelesaian tugas. B. Tugas dikerjakan secara mendadak hampir mendekati tenggat waktu. C. Tugas dikerjakan bila secara bersama-sama biar mudah. D. Kesibukan bersosmed mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan. E. Lebih asik bermain game online atau berbisnis online? Coba jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya B. Tugas dikerjakan secara mendadak hampir mendekati tenggat waktu. Oke, next. Seseorang yang ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini bisa berakibat pada pola tingkah laku yang dinamakan antisosial. Mana yang termasuk pada kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengurung diri, tidak mau bergaul dalam kehidupan sehari-hari. B. Lebih asik bermain video game daripada bermain gambar dengan kawannya. C. Lebih asik nonton TV atau video YouTube daripada bermain keluar rumah. D. Bermain gadget secara online yang terhubung sesama pemain lainnya. E. Berkreasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh internet. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya B. Lebih asik bermain video game daripada bermain gambar dengan kawannya. Ketersediaan jaringan internet yang cukup baik merupakan salah satu hal yang menunjang dalam pemberdayaan TIK sebagai sumber belajar, tetapi hal itu tidak akan dapat dimaksimalkan keberadaannya bila A. Peralatan yang diperlukan tidak mendukung. B. Kota yang tersedia tidak mencukupi. C. Kemampuan menggunakan fasilitas dalam internet tidak dikuasai. D. Ketersediaan waktu untuk menggunakannya secara leluasa. E. Belum mengikuti pelatihan menggunakan internet yang baik. Jawabannya C. Kemampuan menggunakan fasilitas dalam internet tidak dikuasai. Oke, next. Sebagai salah satu sumber belajar berbasis TIK adalah kemudahan dalam mencari bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa atau anak didik di kegiatan proses belajar mengajar. Hal itu bisa berhasil dengan baik bila A. Ketersediaan bahan ajar yang diperlukan terpenuhi dari internet. B. Kecerdasan dalam mencari dan menemukan bahan ajar yang diperlukan. C. Kesungguhan memperdayakan potensi yang dimiliki oleh TIK. D. Kemudahan dalam mencari sumber belajar dari informasi secara baik. E. Keterampilan guru yang memadai dalam memperdayakan TIK sebagai sumber belajar. Jawabannya keterampilan guru yang memadai dalam memberdayakan TIK sebagai sumber belajar.
Pemilihan sumber belajar baik yang konvensional maupun yang berbasis TIK harus berdasarkan pada A. Kesesuaian antara pencapaian KD dengan materi yang akan disampaikan. B. Ketersediaan narasumber baik dari buku maupun dari jaringan internet. C. Tingkat kebutuhan siswa dalam belajar agar berhasil. D. Lingkungan sekitar yang mendukung terhadap proses pembelajaran penjas. E. Ketersediaan ruang dan waktu yang dibutuhkan sebagai salah satu aspek keberhasilan belajar. Jawabannya A. Kesesuaian antara pencapaian KD dengan materi yang akan disampaikan. Oke, next. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri merupakan salah satu kelemahan mempergunakan TIK sebagai sumber belajar. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh A. Keseriusan dalam belajar mempergunakan fasilitas internet. B. Kecanggihan yang disediakan oleh berbagai aplikasi dalam berkomunikasi. C. Kesungguhan siswa berselancar dalam dunia maya untuk mempelajari sesuatu. D. Keterbukaan dalam mempelajari sesuatu tanpa harus dibimbing oleh guru. E. Kemandirian belajar terutama dalam menyelesaikan suatu tugas dengan mudah diperoleh dari fasilitas TIK. Jawabannya E. Kemandirian belajar terutama dalam menyelesaikan suatu tugas dengan mudah diperoleh dari fasilitas TIK. Next. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, di mana mengubah peranan guru dari hanya sekedar mengajar beralih menjadi fasilitator atau perancang proses pembelajaran? Disebabkan oleh A. Guru hanya bertindak sebagai orang yang memberikan arahan pada kegiatan pembelajaran. B. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan manusia. C. Ketersediaan berbagai bahan ajar di jejaring internet sebagai tugas belajar kepada siswa. D. Memasuki era globalisasi industri 4.0 pada abad 21 terutama dalam pembelajaran. E. Ketergantungan pada informasi yang diperoleh dari sumber jejaring. Jawabannya B. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Next, keberadaan video di dalam YouTube bisa memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai sumber belajar berbasis TIK. Tetapi bila salah dalam penggunaannya, maka bisa berakibat pada pengaruh yang kurang mendukung terhadap fungsi dan perannya sebagai sumber belajar. Salah satu akibat yang terjadi dalam proses pembelajaran penjas adalah bahan ajar berupa video yang diperlukan berasal dari sumber yang tidak jelas. B. Terjadinya simpang siur informasi yang diterima siswa mengenai materi ajar yang bersumber pada video tersebut. C. Kejelasan akan teknik yang dipelajari dari video sangat membantu keberhasilan pembelajaran penjas. D. Video yang ditonton oleh siswa bisa berakibat pada temuan konten video porno. E. Pembelajaran penjas sangat terbantu oleh adanya berbagai video pembelajaran. Jawabannya B. Terjadinya simpang siur informasi yang diterima siswa mengenai materi ajar yang bersumber pada video tersebut. Oke, next. Dalam pelaksanaan proses belajar, banyak guru menggunakan media komputer sebagai media pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Penggunaan media ini tentulah mempunyai tujuan. Mengapa guru memilih media komputer dalam pembelajaran? A. Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berinteraksi secara langsung dan sengaja dirancang dengan melibatkan siswa dari awal sampai akhir secara tuntas dalam proses pembelajaran serta kontrol sepenuhnya ada di tangan siswa. B. Pembelajaran yang bersumber dari guru untuk meningkatkan keterampilan dan semua keputusan pada guru. C. Pembelajaran yang bersumber dari guru untuk meningkatkan keterampilan dan serta semua keputusan terletak pada guru. D. Sebuah pembelajaran latihan yang diberikan kepada siswa dalam pencapaian kompetensi dari materi yang diajarkan. E. Untuk memberikan variasi pembelajaran guna menghilangkan kebosanan dalam aktivitas pembelajaran. Jawabannya A. Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berinteraksi secara langsung dan sengaja dirancang dengan melibatkan siswa dari awal sampai akhir secara tuntas dalam proses pembelajaran serta kontrol sepenuhnya ada di tangan siswa. Oke, next. Dalam pencapaian kompetensi dalam pembelajaran komputer, perlu dilakukan penerapan beberapa model yang tepat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Mengapa perlu harus menerapkan beberapa model pembelajaran? A.
dengan adanya variasi model akan memberikan daya pikir yang lebih baik dalam capaian tujuan pembelajaran. B. Untuk memberikan pemahaman tentang sumber media pembelajaran yang dalam capaian tujuan pendidikan. C. Memberikan ruang baru dalam berimajinasi tentang materi pembelajaran. D. Dengan penerapan beberapa model akan ditanamkan kebiasaan tertentu pada peserta didik dalam bentuk latihan dan pendampingan berupa bimbingan yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan dan bentuk permainan yang mendidik. E. Untuk menghindari kebosanan bagi peserta didik. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya D. Dengan penerapan beberapa model akan ditanamkan kebiasaan tertentu pada peserta didik dalam bentuk latihan dan pendampingan berupa bimbingan yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan dan bentuk permainan yang mendidik. Oke, next. Dalam pelaksanaan pembelajaran tentulah Anda pernah dan mungkin menjadikannya sebagai media presentasi, PowerPoint. Seperti apa langkah-langkah pembuatan PowerPoint dari Word? A. Buka dokumen materi Microsoft Word, blok kalimat yang akan dipindahkan, buka dokumen PowerPoint, letakkan kursor pada titel slide, kemudian klik paste. B. Tentukan materi, buka dokumen PowerPoint, ketik materi yang akan dibuat. C. Buka PowerPoint, buat rencana pembelajaran, masukkan materi ke PowerPoint. D. Buka dokumen materi Microsoft Word, buka dokumen PowerPoint, ketikkan materi. E. Buka dokumen PowerPoint, ketik materi yang akan dibuat. Jawabannya A. Buka dokumen materi Microsoft Word, blok kalimat yang akan dipindahkan, buka dokumen PowerPoint, letakkan kursor pada titel slide, kemudian klik paste. Oke, next. PowerPoint adalah aplikasi dalam komputer yang bisa digunakan untuk presentasi dan menjelaskan maksud dan tujuan agar lebih simpel, menarik, dengan menggunakan infocus. PowerPoint bukanlah kopian dari materi Word keseluruhan yang kita pindahkan dalam lembar PowerPoint. Apa yang harus dilakukan dalam penulisan PowerPoint agar lebih menarik dan berbobot? A. Materi mewakili dari bahan pelajaran, menarik dan menguasai materi. B. Singkat, menarik, dan isi dari PowerPoint mewakili materi. C. Sederhana, simpel, dan menguasai materi. D. Isinya harus lugas, tegas, dan menguasai materi. E. Jelas, menarik, isi kesimpulan tulisan isi tidak boleh dari 8 baris dan menguasai materi. Jawabannya E. Jelas, menarik, isi kesimpulan tulisan isi tidak boleh dari 8 baris dan menguasai materi. Next. PBK atau pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer. Bila Anda menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, tentulah Anda mempunyai tujuan dan langkah-langkah yang terstruktur dalam proses pembelajaran. Seperti apa langkah-langkah terstruktur yang Anda lakukan? A. Pembuatan skenario pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran, dan merumuskan tujuan dari pembelajaran akhir. B. Berorientasi pada tujuan individu, pembelajaran sendiri, dan pembelajaran tuntas. C. Pembelajaran berasaskan latihan dan tuntas dengan metode pakem. D. Kreatif, fleksibel, dan menerapkan metode latihan. E. Rumuskan tujuan pembelajaran, pembuatan skenario, kreatif, dan fleksibel. Jawabannya B. Berorientasi pada tujuan individu, pembelajaran sendiri, dan pembelajaran tuntas. Oke, next. Keterampilan dalam memainkan komputer tentu memerlukan bentuk model yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Banyak variasi dan model yang dilakukan guru dalam menunjang tujuan pencapaian kompetensi. Menurut hemat Anda, penerapan dengan memakai apa dalam strategi pembelajaran yang perlu dilakukan dan apa alasannya? A. Strategi dengan model komando. B. Strategi pengayaan. C. Strategi tutor sebaya. D. Strategi drill. E. Strategi CBSA. Jawabannya D. Strategi drill. Next, dengan pertumbuhan internet yang pesat, web telah menjadi suatu medium belajar dan mengajar jarak jauh yang penuh daya, interaktif, dinamis, ekonomis, dan demokratis. Seperti apa pendapat saudara pembelajaran web berbasis e-learning?
A. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dengan jaringan internet. B. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dipandu dengan aplikasi menggunakan jaringan internet. C. Pembelajaran dengan melihat video atau bahan dari internet. D. Pembelajaran dengan elektronik dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa guna mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya. E. Pembelajaran dengan ICT. Jawabannya D. Pembelajaran dengan elektronik dalam penyampaian isi pembelajaran kepada siswa guna mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya. Oke, next. E-learning memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. E-learning mempunyai keuntungan dan manfaat bagi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti apa kegunaan e-learning bagi peserta didik? A. Pembelajaran yang mempunyai manfaat dari segi fleksibilitas, independent learning, biaya, dan lebih menghemat biaya. B. Pembelajaran dalam menjangkau informasi yang lebih banyak. C. Dapat memberikan informasi tentang kebutuhan pembelajaran. D. Menjadi media dalam pembelajaran yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar. E. Memberikan kemudahan dalam menjangkau aktivitas pembelajaran. Jawabannya A. Pembelajaran yang mempunyai manfaat dari segi fleksibilitas, independent learning, biaya, dan lebih menghemat biaya. Oke, next. E-learning memberikan kesempatan kepada guru penjas untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar di kelas masing-masing siswa. Artinya, siswa sebagai subjek diberi keleluasaan untuk menentukan kapan akan memulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagaimana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Perencanaan apa saja yang Anda lakukan sebelum memulai pembelajaran e-learning? A. Menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. B. Menyiapkan materi, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. C. Perencanaan, menyiapkan materi, mendesain paket pembelajaran, memvalidasi paket pembelajaran. D. Menyiapkan materi, membuat skenario dan penilaian. E. Perencanaan, skenario pembelajaran, dan penilaian. Jawabannya A. Menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan lembar evaluasi, dan penilaian. Oke, next. Moodle sebagai salah satu aplikasi e-learning tentunya memiliki prosedur. Salah satu prosedur tersebut adalah terdaftar sebagai pengguna Moodle itu sendiri. Dalam istilah Moodle, pengguna lebih dikenal dengan istilah A. Admin, B. User, C. Perangkat, D. Penghubung, E. Jaringan. Jawabannya B. User. Baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan semoga kawan-kawan bisa lulus semua. Amin. Dan kita jumpa lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.